Bang, ditunggu dari Bang Ciko. Saya ingin ke Bang Khalid, kalau gitu Bang Khalid. Kalau menjawab juga nih apa yang tadi dikatakan Bang Ciko, sebenarnya tadi juga belum dijawab sebenarnya pertanyaan saya yang pertama tadi. Pada saat mencalonkan, pada saat Pak Saiku mencalonkan, ada nggak sih omongan langsung ke Pak Prabowo, Pak Prabowo ngomong apa ke Pak Saiku? Jangan-jangan memang ini benar-benar strateginya Kim Plus begitu? Iya, komunikasi terkait di Jawa Barat atau di tempat-tempat lainnya, kalau diskusi dengan Kim, dengan Pak Prabowo itu sudah biasa kita sampaikan ya. Dan kemarin pada waktu acara di Gerindra juga di ruang transit itu ada obrolan-obrolan ringan lah, saling bercanda antara Pak Prabowo dengan Pak Ahmad Saiku dan pimpinan-pimpinan partai lainnya. Saya kira ini situasinya sudah sangat cair dan ada rasa kebebasan, ada rasa saling kepengertian, saling menghargai antara pimpinan partai dalam menentukan sikap gitu. Dan ini menunjukkan pilkada Jawa Barat, dan bukan hanya Jawa Barat saja, saya kira di pilkada-pilkada yang lainnya juga Pak Prabowo begitu memberikan ruang dan memberikan apresiasi atas setiap keputusan partai politik. Artinya memang partai politik berdaulat dalam membuat keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita melihat di setiap daerah tadi sampaikan memiliki kehendak, memiliki local wisdom yang beda-beda, konfigurasi politiknya yang berbeda-beda. Kalau di Jawa Barat, PKS dan Gerindra itu bersaing, di Banten kita bersama. Nah, ini kan juga konfigurasi politik berbeda. Kalau di Jawa Barat Gerindra dan Golkar berkoalisi, tapi di Banten berbeda. Golkar dengan PDIP berkoalisi. Jadi saya kira situasi, kondisi, denyut nadi, aspirasi dari warga, konstituen, dan kader masing-masing partai itu berbeda-beda setiap daerah. Dan inilah saya kira, ini yang patut kita syukuri bersama. Di Jawa Barat, pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie didukung oleh 3 partai, PKS, Nasdem, dan juga P3. Ya, saya bahkan dengar juga Wakil Gubernur Jawa Barat sekarang juga kemungkinan besar akan bersama kita untuk berjuang bersama di Jawa Barat untuk mendukung. Jadi ini situasinya begitu, saya kira ini memberikan angin segar buat warga Jawa Barat, pilihan semakin banyak ya, dan memang waktunya terbatas untuk campaign ya, tapi saya pikir itu cukup untuk memperkenalkan ya, menyampaikan gagasan, visi misi, dan menyampaikan bagaimana nanti Jawa Barat ke depan. Saya kira nanti akan banyak ide-ide atau gagasan yang akan dikontestasikan dalam proses kampanye. Itu yang kita tunggu nanti. Baik. Saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau melihat tadi kata Bang Riza, sebenarnya yang 3 bulan masa kampanye ini menguntungkan justru dari sisi Gerindra dan juga Partai Golkar. Sedangkan banyak yang mengatakan ini perlu ekstra kerja keras buat PDIP. PR-nya banyak. PR-nya banyak. Tadi dikatakan walaupun Priangan Timur oke lah Pangandaran, tapi ini kan juga bisa menjadi rebutan antara PDIP dan juga paslon satunya lagi kan. Nah, apa upaya mungkin dilakukan dengan persaingan yang cukup ketat ini? Saya rasa gini, kita harus membedakan pilkada atau pemilu ya, pemilihan apapun itu di tahun sekarang, bahkan beda dengan 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Artinya apa? Kita punya media sosial sekarang ya, jadi kalau dibilang perang darat itu penting, sangat penting, tapi untuk memperkenalkan calon tentunya ada media-media lain yang bisa digunakan. Ya, dari paslonnya sudah pakai media sosial bahkan ya. Jujur, ya. Memang kalau kita bilang KDM ya, sahabat saya juga, Bang Deddy itu sahabat saya. Itu memang mempunyai kelebihan terkait itu, ya kan. Tetapi pada prinsipnya tadi saya lihat tadi ya, sekarang ada PKS. Jadi kan kita tahu Jawa Barat nih segmennya apa aja. Ada elemen masyarakat Islamis ya kan, yang memang ke kanan sedikit ya kan, dan ini akan terpecah karena ada Ahmad Saiku maju di situ. Jadi justru pecahan-pecahan Kim ini secara tidak langsung juga menguntungkan bagi PD Perjuangan, ya kan? Artinya apa? Mereka mempunyai pilihan yang sama sebagian besar pada Pilpres kemarin. Ceruknya terbelah ya mereka. Ceruknya terbelah, dan kenapa tadi diuntungkan? Karena saya tadi sampaikan bahwa tidak perlu mencapai perolehan suara 50% plus 1. Jadi sebenarnya kalau kita mengukur suatu pertarungan pilkada atau apapun itu kontestasi politik, kita nggak bisa bicara soal tadi yang satu elektabilitasnya gini, yang satu
untuk ini. Karena satu, ada hitung-hitungan tadi. Ada yang harus menang 50% per satu, ada yang tidak. Ketika calonnya ada 4, sekian persen berapa yang harus dimenangkan. Jadi intinya, it's a fair fight untuk semua justru. Kita bisa juga nanti ada kejutan-kejutan. Siapa tahu jangan-jangan suara yang tadinya udah terpul atau udah kumpul di satu kubu ya termasuk KDM. Jangan-jangan KDM nanti ada di nomor 2 lagi. Iya kan? Dan nomor 1 PDI Perjuangan. Kita lihatlah nanti bagaimana caranya. Bang Riza udah senyum-senyum aja nih. Oke, nanti kita akan sambung ya. Saya mulai dari Mas Adi. Mas Adi, tadi mungkin nggak itu KDM jadi nomor 2, PDIP jadi nomor 1, suara RK kemana nih? Nah, apakah masih mungkin untuk ke masing-masing paslon? Kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, mungkin nggak nih KDM jadi posisi kedua, dari PDIP posisi pertama, suaranya RK lari kemana nih? Apakah lari ke KDM atau masih mungkin ke paslon lain ya? Ya tentu saya tidak mau mendahului kehendak Tuhan ya. Kalau saya hanya ingin bicara tentang apa-apa yang muncul dari data-data, survei, dan pembicaraan publik. Jadi kalau mau jujur sebenarnya yang sering jadi pembicaraan kalau Pilgub Jawa Barat bolak-balik ini ya kalau nggak Kang Deddy kan belakangan muncul Saihu karena memang pilkada sebelumnya maju gitu ya. Artinya engagement masyarakat di Jawa Barat itu terkonfirmasi pada 2 orang ini yang relatif lebih dikenal. Karena itu adalah modal awal bagaimana seorang kompetitor itu bertanding dalam sebuah kompetisi. JJ kemudian Acep ini kan relatif orang tidak kenal. Bahkan kita lebih kenal Rati kan sama si Alfat gitu yang tiap hari siaran di TV One. Ini adalah yang ingin saya sebutkan, modal dasar untuk terpilih dalam sebuah kompetisi adalah dikenal. Oleh karena itu masa kampanye yang 2 bulan ini kalau mau jujur menguntungkan orang-orang yang dari awal dibicarakan maju Pilgub. Deddy Mulyadi, belakangan ada Saihu. Nah seperti Acep kemudian JJ. Ini ya kerjanya bukan hanya 24 jam, Pak. Kalau bisa 50 jam tuh dalam sehari untuk meningkatkan popularitas, elektabilitasnya. Oleh karena itu bagi saya sih memang inilah kalau kita bicara apakah dukungan Kim nanti yang partainya ini ada 12 nomor 2 ataupun tidak, tentu adalah kerja-kerja politik yang nyata. Tapi setidaknya kalau di angka survei, Kang Deddy Mulyadi ini kan memang unggul ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi bahwa serangan darat terutama mesin politik PKS dan Nasdem tentu tidak bisa dianggap remeh karena memang Nasdem ini adalah salah satu mesin politik yang dulu mengantarkan Ridwan Kamil yang menang, apalagi juga PKS yang saya kira margin kekalahannya saat itu waktu ngusung Sudrajat dengan Ridwan Kamil juga tidak terlampau kuat. Nah, PDIP di beberapa kali pilkada di Jawa Barat memang wajah yang dimunculkan itu adalah wajah-wajah dadakan, orang tidak kenal, dulu juga yakin menang gitu, tapi juga hasilnya tidak terlampau signifikan. Jadi Pak TB Hasanuddin itu dibandingkan dengan yang lain juga gak jauh. Apalagi ini PKB baru pertama ini mengusulkan nama yang memang tidak terkonfirmasi secara signifikan. Tapi itulah tadi, ujiannya apakah dalam 2-3 bulan ke depan ini akan ada simsalabim dari calon-calon yang selama ini tidak akan pernah diperhitungkan secara kompetisi elektoral. Kalaupun toh mungkin rasa-rasanya memang ya kepala harus jadi kaki, kaki harus jadi kepala, Pak. Kerja keras secara ekstra. Tapi kalau bicara masalah dulu kan beda sama sekarang. Sekarang ada kemudian yang kemarin lagi rame, ada sentimen soal peringatan darurat lah segala macam yang kemudian mengarah pada salah satu koalisi. Ya apakah itu berdampak terhadap para pemilih Jawa Barat misalnya? Saya kira saya kebetulan ada survei 2 bulan lalu di Jawa Barat ya. Jadi memang model kampanye yang paling disuka itu bukan soal medsos-medsos ataupun darat-darat termasuk yang darurat-darurat ya. Mereka itu hanya ingin bagaimana figur-figur yang berkompetisi itu sering berkunjung dengan mereka, mendatangi mereka, menyapa kehidupan mereka, menawarkan solusi-solusi yang akan mereka hadapi sepanjang hidup mereka. Dan yang paling penting selain berkunjung ya harus bawa sembako, Pak. Jadi itulah yang kemudian akan menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan Jawa Barat. Apakah medsos menjadi preferensi? Iya, itu untuk kelas menengah dan perkotaan. Di Jawa Barat yang kota ini sedikit, yang lebih banyak itu adalah kelas-kelas pedesaan yang saya kira memang penetrasinya lebih banyak jalur darat. Oleh karena itu kalau ngomong medsos, saya kira Deddy Mulyadi lebih unggul. Bukan hanya aktif medsos, konten kreator beliau itu, YouTuber juga, yang lain belum. Tapi bagi saya yang akan menentukan itu bagaimana dia mampu meyakini pemilih secara langsung. Singkat, suara RK akan terpecah atau bisa ke Kang Deddy? Kalau RK kan pasti fatsun politiknya ke Kim kan.
Jadi tak boleh tidak bahwa RK ini pasti akan mengarahkan dukungan politiknya kepada sosok yang diusung oleh Kim. Ya padahal Deddy Mulyadi nggak mungkin dukung PDIP dan PKB kan, apalagi dukung PKS kan nggak mungkin itu. Oke. Bukan suara RK-nya, maksudnya suara basis pemilihnya mungkin nggak masih terpecah. Pasti, karena RK juga pasti berkampanye ke di basis-basis konstituennya. Walaupun sebenarnya bertarung juga di Pilkada Jakarta ya. Betul, kalau itu dilakukan oleh RK tidak ke Deddy Mulyadi, Gerindra bisa minta untuk tidak dukung RK. Oke, Bang Riza tanggapannya.